Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tuti Sulismi, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Giriskar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ika Indarwati, guru kelas 4 SD Negeri Giriskar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Bu Indar. Selamat pagi Bu Tuti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa, hari ini sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke, Bu Indar, saat ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Bu Indar bersedia ya? Bersedia. Oke. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Ya, Tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan mengapa saat ini saya melakukan percakapan praobservasi, karena hal ini saya lakukan agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Indar capai apa? Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti untuk kesempatannya. Untuk nanti saya akan menyampaikan materi di pendidikan Pancasila dengan mengambil tujuan pembelajaran, mengetahui dan memahami keberagaman Indonesia dengan benar. Oke, gitu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengetahui dan memahami keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu observasi atau Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Ya, pada pembelajaran kali ini area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Adapun untuk pengembangan pengetahuan, tujuannya adalah siswa mampu menyebutkan aneka keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang area keterampilan, itu siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Begitu Bu Tuti. Jadi untuk area pengembangannya ada dua aspek ya, dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, sekarang saya mendengarkan kaitannya dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nantinya. Strategi apa yang digunakan, model dan media apa yang digunakan. Oke. Ya. Untuk strategi pembelajarannya apa yang ingin Ibu? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya pakai nanti dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga menggunakan model strategi kooperatif learning. Oke, jadi nanti strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah kooperatif learning dan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke. Terus untuk metodenya apa Ibu? Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kemudian juga ada penugasan. Oke. Dan yang selanjutnya media pembelajaran yang ingin digunakan nanti dalam pembelajaran? Ya, untuk medianya saya sudah menyiapkan gambar, kemudian video, kemudian ada LKPD juga saya sudah menyiapkan Bu. Oke, jadi nanti Ibu akan menggunakan gambar, video dan LKPD. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila ini? Iya, untuk pendidikan Pancasila ini nanti saya akan mengambil di jam ke-5 dan 6, yaitu di jam ke-10 lebih 25 menit sampai jam 11 lebih 35 menit Bu. Oke, jadi Ibu akan mengajarkan pendidikan Pancasila pada jam ke-5, 6, pukul 10.25 sampai 11.35. Oke Bu, nanti ketika waktu tersebut saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengadakan supervisi, untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan.
dan saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu. Ya, baik Bu. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita akan berbincang-bincang kembali. Jadi nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, dan juga di dalam percakapan pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Bapak Nurbono. Nah, sebelum diakhiri Bu, untuk perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, baik, terima kasih. Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan nanti. Baik, itu tentang strategi, media, model maupun metode. Dan saya bisa mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang agar nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitu Bu Tuti. Oke, terima kasih Bu Indah atas waktunya yang sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi. Sampai bertemu nanti jam ke-5.06 saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengamati pembelajaran. Demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Ika. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Hari ini ada temanmu yang tidak masuk, yaitu Arul. Arul sakit. Ya, kita doakan supaya Arul lekas sehat kembali dan besok bisa belajar lagi bersama kita. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kemarin urutannya sudah sampai di nomor absen terakhir ya. Ya, berarti hari ini dimulai lagi dari nomor absen pertama. Siapa nomor absen pertama? Airin. Oke, Airin silakan memimpin berdoa. Siap, gerak. Cepat, gerak. Gerak, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dalam pendidikan Pancasila ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan. Terus apa lagi keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman yang ada di Indonesia selain kebudayaan apa? Agama, betul. Terus apa lagi? Suku. Kemudian ada rumah adat, baju sastra apa? Pakaian adat. Iya, jadi banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia yang kita miliki ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru mau kalian lebih berkonsentrasi lagi. Ya, kalau Bu Guru mengucapkan tepuk satu, berarti kalian harus tepuk satu. Kalau Bu Guru bilang tepuk dua, oke. Kalau Bu Guru bilang dua, tepuk apa enggak? Oke, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu, tepuk dua, satu. Iya, konsentrasinya belum. Belum ada yang masih tepuk dua ya. Tepuk dua, tepuk dua, dua. Oke, tepuk tangan untuk kita. Dulu sekarang punya gambar. Dulu mau menunjukkan gambar ini. Perhatikan ya. Oke. Lihat tidak?
Nanti kita akan lihat video. Jadi memang Jogja dengan Jawa Tengah itu memiliki rumah adat yang hampir sama, joglo. Ya. Ini kalau yang saya tunjukkan ini rumah adat dari daerah Jogja. Nah, selain rumah adat, Jogja itu juga memiliki apa namanya ya, keistimewaan seperti daerah-daerah yang lain. Yaitu salah satunya apa? Makanan khas. Makanan khas dari Jogja apa? Apa Al? Bakpia dari mana? Tiwul dari mana? Pempek dari mana, Miss? Pempek dari mana? Palembang. Kalau dari Jogja ada gudeg, ya. Tiwul dari Gunung Kidul terkenal. Kemudian apa lagi? Apa bakpianya? Gudeg, ya kan? Punya juga tarian tradisional. Ya, nah, selain Jogja, daerah lain itu juga memiliki kebudayaan, memiliki rumah adat, pakaian adat yang berbeda-beda dengan Jogja. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang Guru tampilkan. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krongbadi. Pakaian adat Pule Balang. Tarian adatnya antara lain tari saman dan tari saudara. Alat musik tradisional adalah seruneng kali. Senjata tradisional adalah rentong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundel kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambi. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari Japong dan tari topeng.
alat musik tradisional, tehian, dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari jaipong dan tari merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah Joglo. Sama tidak dengan yang di Jogja tadi. Pakaian adat, Jawi Jambrut, dan kebaya. Tarian adat adalah tari seriti dan tari gambio. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. Jawa Timur. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Kendor, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah Joglo suku Bondo. Sama ya judulnya. Pesaan. Tarian adat antara lain tari remo dan tari jalanan. Alat musik gamelan dan senjata tradisional lurik. Kalimantan Barat. Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Penajam, suku Kalau, suku Sekardua, dan suku Pontianak. Rumah adat adalah rumah panjang. Pakaian adat, Pinggaba, dan Imbi. Tarian adat tari mono atau tari mana. Alat musik adalah kumang. Senjata tradisional mandau. Bali. Suku asli dari Bali adalah suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar. Pakaian adat Payas Agung. Tarian adat antara lain tari pendek dan tari legong. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali. Senjata tradisional adalah keris. Ya, oke. Kita belajar sampai di keragaman budaya Indonesia di wilayah Bali. Masih banyak lagi wilayah-wilayah di Indonesia yang bisa kita pelajari. Ya, nanti kalian bisa mencari bacaan di Google bisa, kemudian di perpustakaan banyak. Ya. Kemudian dari video yang sudah kita lihat tadi, kalian tugasnya adalah mendiskusikan, berdiskusi berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah
sudah ada 5 kelompok ya. Jadi nanti kalian berdiskusi apa yang sudah kalian lihat tadi. Oke, misalnya saya tadi melihat rumah adat Jogja. Rumah adat Jogja itu namanya joglo. Pakaian adatnya namanya budaya dan sebagainya. Nah, nanti kalian menuliskan di selembar kertas, oke? Kemudian setelah selesai akan dipresentasikan di depan kelas. Satu kelompok 3 anak yang mewakili. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti sudah jelas ya tugasnya. Ya, setelah saya memberi lembar 3, kalian berdiskusi. Kemudian setelah selesai, kalian mempresentasikan. Oke. Sekarang bisa dimulai. Jangan salah berkelompok ya. Silakan dikerjakan. Ini sudah. Pas diskusi mas.
dan tari payung. Ada lagi? Saluang atau apa? Alat musiknya adalah saluang. Oke, terus ada lagi. Senjatanya kerapit, senjata adatnya kerapit. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Ada yang mau ditambahkan dari presentasi kelompok 3? Ada? Tidak ada. Oke, apakah yang disampaikan kelompok 3 tadi sudah belum? Bahwa gambar yang ditunjukkan adalah berasal dari Sumatera Barat? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja kelompok 3. Berasal dari Sumatera Barat. Terus suku yang diamnya tadi apa namanya? Suku Minangkabau. Baik. Baik anak-anak. Untuk yang lain nanti dipresentasikan kajian ya. Guru akan mengulaskan dari video yang sudah kalian lihat, kemudian diskusi kelompok, apa yang kalian dapatkan dari video yang dilihat, kemudian dari hasil kerja kelompok, apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian memiliki rasa bangga terhadap Indonesia karena memiliki berbagai suku bangsa, kebudayaan dan budaya? Apakah ya, coba ini dari video apa yang bisa kamu dapatkan? Rasa bangga atau merasa sedih atau apa? Dari video kamu merasa tanya apa? Indonesia bagaimana? Merdeka, terus memiliki banyak suku bangsa dan keragam. Baik, terima kasih. Ya, kita patut bangga ya. Kita patut bangga karena kita tinggal di Indonesia yang memiliki apa? Beragam apa? Budaya baik apa tadi? Agama, adat istiadat, terus suku bangsa, pakaian dan sebagainya. Kita wajib bersyukur kita tinggal di Indonesia. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita cukupkan sekian. Ya. Kemudian nanti tugasnya anak-anak ya, silahkan bisa melalui buku, bisa melalui internet, bisa dalam perpustakaan, kalian mengeksplor, mencari tahu keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia selain yang sudah ditampilkan tadi. Paham ya? Tugasnya adalah mengeksplor atau apa? Mencari tahu keragaman suku bangsa selain yang sudah ditampilkan. Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri, ya, kita mau tepuk semangat dulu. Ada yang sudah bisa tepuk semangat? Ya. Oke, tepuk semangat. Lagi-lagi, berdiri, berdiri. Tepuk semangat. Berdoa sambil mengakhiri. Sebelum kita pulang kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pulang. Selamat siang anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tuti Sulismi, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Griskar, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya masih ditemani oleh Ibu Ikan Darwati, guru kelas 4 yang beberapa hari yang lalu telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan Bapak Bowo selaku pengajar praktek saya. Selamat pagi Bu Indar. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Indar hari ini? Puji Tuhan, saya sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Bu. Semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat ya Pak. Amin. Baik Bu Indar, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan berbagai pertanyaan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi kali ini saya melakukan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang dilakukan? Ya, baik, terima kasih untuk perasaan saya ketika observasi kemarin. Mungkin karena belum terbiasa, jadi saya merasa gugup di awal, tapi lambat laun kemudian rasa gugup saya itu hilang, digantikan rasa senang, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Begitu. Jadi walaupun awalnya gugup, tapi lambat laun menjadi senang Ibu, karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Bisakah Bu Indar menceritakan kembali langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas dan area pengembangannya apa yang Ibu lakukan? Ya, untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, membuat modul ajar, di mana modul ajar itu berisi tentang awal, inti, dan penutup dari proses pembelajaran. Kemudian untuk area yang saya kembangkan, saya mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya mempunyai tujuan siswa itu bisa menyebutkan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian untuk aspek keterampilan, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian saya juga menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Saya memberikan video untuk bisa diamati oleh anak-anak. Kemudian saya juga di prosesnya saya mendampingi anak-anak ketika proses pembelajaran, kemudian menanyakan hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya itu sudah bisa terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, di mana kemampuan sosial, kemudian manajemen diri dan kesadaran diri serta keterampilan berrelasi itu sudah nampak di proses pembelajarannya. Begitu. Baik Bu. Jadi untuk pertama-tama Ibu tentu saja membuat RPP atau modul ajar kalau sekarang yang berisikan langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan. Dan setelah itu Bu Indar melakukan area pengembangan, baik itu keterampilan, pengetahuan, terus pembelajaran berdiferensiasi yang di situ terintegrasikan dengan KSE seperti itu. Menurut Ibu, untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berhasil, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Begitu. Hal apa Bu yang harus diperbaiki? Ya, untuk hal-hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu di dalam proses presentasi, siswa masih terlihat malu-malu.
atau tidak pede. Ya. Dan siswa itu ada yang tidak menanggapi atau tidak memberikan pertanyaan kepada siswa yang tampil di depan. Jadi dari itu bisa terlihat bahwa siswa itu belum terlibat aktif di dalam proses diskusi itu. Ya. Kemudian selain itu siswa juga kurang konsentrasi dalam mengikuti diskusi. Oke, jadi anak-anak kurang aktif Iya. di dalam berdiskusi dan kurang fokus ya, kurang Iya. konsentrasi. Oke, menurut Ibu, penyebab anak-anak itu kurang aktif dan kurang fokus itu apa? Ya mungkin karena mereka belum terbiasa berdiskusi, Bu. Oh, gitu. Jadi anak-anak itu masih merasa malu, tidak percaya diri untuk tampil di depan anak-anak. Ya. Dan ada sebagian anak-anak yang mengandalkan temannya untuk presentasi karena menganggap temannya itu lebih pintar dari dirinya. Seperti itu. Jadi anak-anak kurang terbiasa dalam berdiskusi Iya. dan mempresentasikan hasil di depan kelas, Iya. kurang percaya diri, Tidak serta percaya diri. mereka kadang mengandalkan temannya yang lebih pandai. Iya. Oke, Ibu, dengan apa yang dialami Ibu tadi kaitannya dengan proses pembelajaran, anak-anak yang kurang aktif, terus anak-anak yang kurang fokus, hal apa yang ingin dikembangkan Ibu selanjutnya? Baik, untuk mengatasi tersebut, hal-hal yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian biar siswa itu terlibat aktif di dalam proses diskusi selanjutnya. Kemudian yang kedua, saya akan memastikan kenyamanan belajar siswa. Bagaimana agar pembelajaran itu berjalan dengan baik dan anak-anak merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk sering melakukan diskusi, sering berpresentasi di depan kelas, dan itu tidak hanya difokuskan kepada 1, 2, 3 anak, tetapi nanti bergiliran biar menambah kepercayaan diri anak-anak. Kemudian untuk yang keempat, saya akan menanyakan ke siswa itu pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, sehingga anak-anak juga merasa nyaman karena proses pembelajaran itu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang terakhir, untuk melatih konsentrasi tadi, karena anak-anak belum bisa fokus mungkin saya akan melakukan ice breaking yang berulang-ulang, yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu merasa betah dan nyaman untuk belajar. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan ya Bu, dari proses pembelajaran yang dilakukan Ibu tadi, proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan baik, terus sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu susun. Namun di dalam proses diskusi masih ada anak yang kurang aktif, dan di dalam proses presentasi di depan kelas masih ada siswa masih malu-malu, kurang pede. Sedangkan anak-anak yang menjadi audiennya itu kurang belum berani mengemukakan pendapat, memberi tanggapan dan bertanya, seperti itu ya, Binder ya. Oke, jadi untuk rencana yang akan Ibu lakukan, untuk pengembangan Ibu yang akan lakukan di masa yang akan datang, melatih anak lebih sering berdiskusi dan berpresentasi untuk melatih keberanian mereka, terus memberikan ice breaking yang berulang-ulang agar anak lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar, seperti itu. Oke Bu, mudah-mudahan apa yang Bu Endar rencanakan tadi, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi akan berjalan dengan baik, sehingga nanti proses pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa itu akan terwujud. Saya siap atau menunggu cerita Ibu kaitannya dengan proses pembelajaran selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Nah, kira-kira
Bu Endar akan melakukan itu kapan, Bu? Secepatnya Bu, karena lebih cepat akan lebih baik. Oke, siap. Jadi tidak usah ditunda-tunda Iya, ya, Bu. betul. Oke, terima kasih Bu Endar Sama-sama, Bu. telah bersedia melakukan kegiatan apa nggih, yang kita awali dari pra observasi, terus saya observasi di kelas ibu, dan hari ini saya melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Endar di dalam kita melakukan coaching ini, Bu, kegiatan coaching ini? Saya merasa senang ya Bapak Ibu. Jadi saya merasa senang dan merasa tidak terbebani karena adanya observasi ini. Observasi ini semacam ini ya Pak. Itu baru saya lakukan saat ini. Jadi sebelum-sebelumnya tidak mendalam, mendetail seperti observasi kali ini. Jadi apa namanya, yang supervisi maksud saya, supervisi yang dilakukan Bu Sulis ini sungguh menggali potensi saya, menggali pengalaman saya di dalam proses belajar mengajar, dan saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Oke, jadi Ya. untuk kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan itu bukan hal yang menjadi beban terhadap Bu Endar, Iya. tetapi itu menjadi hal yang menyenangkan dan hal yang baru. Iya, betul. Karena ketika supervisi itu bukannya mencari kekurangan-kekurangan, tetapi bagaimana menggali potensi yang ada pada diri ibu, dan ibu juga bisa menemukan solusi Iya. terhadap masalah yang Iya, betul. dihadapi. Oke, Bu Endar, terima kasih atas waktunya, dan selanjutnya kepada Pak Bowo selaku pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik dan tanggapan yang berkaitan dengan kegiatan observasi ini, baik pra observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Terima kasih Bu Endar, Bu Tuti. Kalau Bu Endar ini bisa menjadi pengalaman nanti, karena kalau lolos CGP kan Iya, sudah tahu ternyata iya. kegiatan guru penggerak kayak gini, jadi Iya. udah punya gambarannya. Terus kalau punya teman satu kantor yang sudah pelatihan guru penggerak duluan, kita berikutnya kan bisa tanya-tanya terkait tugas, terkait kegiatan. Bisa dikatakan supervisi ini menjadi apa ya, latihan buat Bu Tuti, tetapi juga menjadi latihan buat Bu Endar, karena nanti di CGP juga akan melakukan hal yang sama. Oke, untuk percakapannya sudah berjalan dengan baik, ya, Bu Endar bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kami masih ada percakapan lain. Terima kasih Bu Endar. Terima kasih. Mari Pak Bu. Mari ya. Kita lanjutkan dengan refleksi kegiatan coaching tadi. Ya. Hal-hal menurut Bu Tuti, hal menyenangkan apa yang Bu Tuti dapatkan dari proses coaching ini tadi? Jadi saya bisa menggali apa yang potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat saya, dan di situ beliau sangat welcome ketika saya minta untuk bekerja sama dalam hal tersebut, sangat welcome, dan beliau juga merasa senang karena potensi yang ada dirinya bisa tergali, dan beliau juga bisa menemukan solusi dari masalah yang timbul dalam dirinya kaitannya dengan proses pembelajaran. Kalau hambatan atau tantangan yang Ibu rasakan ketika melakukan coaching apa? Hambatan dan tantangan itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, Bapak. Jadi dengan semakin saya memberikan pertanyaan berbobot, semakin banyak potensi yang bisa saya gali yang ada pada rekan sejawat saya. Dan untuk saya juga harus berlatih selalu memberikan kehadiran penuh. Jadi saya bisa fokus terhadap apa yang Bu Endar bicarakan ke saya. Jadi saya juga dengan begitu, dengan hadir penuh, saya fokus dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tertutup. Kira-kira untuk mendapatkan pengalaman atau contoh-contoh pertanyaan berbobot, itu apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja saya harus banyak berlatih untuk ini coaching,
dan saya juga harus banyak, selain berlatih saya juga harus mencari video-video kaitannya dengan coaching. Di situ kita belajar apa yang bisa kita ambil, ya belajar dari video itu Bapak. Jadi memang berlatih dan belajar itu hal yang bisa membuat saya untuk memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan, pengalaman kaitannya dengan coaching. Kalau berdiskusi dengan misalnya orang yang lebih senior, dengan teman sejawat, mungkin nggak? Betul, ya, betul. Jadi selain saya belajar secara mandiri, saya juga harus berdiskusi dengan rekan sejawat, lebih-lebih kepada ibu kepala sekolah yang pengalamannya sudah luar biasa banyak. Itu hal yang sangat mendukung dan bisa memperkaya saya dalam kaitannya dengan melaksanakan proses coaching. Mungkin nggak dalam percakapan sehari-hari secara informal, kita juga berlatih untuk kalau sama teman itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan coaching sehingga kita terbiasa coaching. Mungkin bisa, mungkin saja itu Pak, karena dengan percakapan-percakapan seperti itu secara tidak langsung kita sudah menggali potensi yang mereka miliki, sudah belajar mengintimidasi teman. Iya, jadi sudah belajar bagaimana mencari solusi dari masalah yang timbul. Berarti cara kita untuk mendapatkan pertanyaan berikut tadi belajar. Betul. Ya, lagi kemudian melihat video-video coaching, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dan ibu kepala sekolah. Iya, ibu kepala sekolah atau yang senior yang lebih paham. Terus kemudian jika kita bisa dalam sehari-hari percakapan informal itu coba berlatih dengan pertanyaan-pertanyaan. Betul ya. Misalnya kita melihat seorang guru membawa karya anak-anak yang bagus. Iya. Gimana Ibu cara jenengan kok bisa membuat anak-anak membuat karya bagus, kok bisa menjadi anak membuat karya itu kan coaching sebenarnya. Betul. Biasanya kita kan kok api siapa sih gawe paling digawe Ya. Biasanya kita sering gitu kan. Betul ya. Kalau besok kalau ada seperti itu kita coba pertanyaannya dari pertanyaan coaching walaupun informal, itu akan melatih kita dengan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan coaching yang nanti. Itu untuk praktek coaching hari ini tidak ada pertanyaan yang salah yang mengintimidasi kalau saja dengan benar-benar menggali saja. Ya. Itu untuk coaching selesai, kita akan membahas ke hal yang lain. Coachingnya cukup bagus, pertanyaannya cukup benar-benar pertanyaan coaching tadi. Terima kasih Pak Bowo. Akhirnya untuk rangkaian supervisi akademik yang diawali dengan kegiatan pra-observasi, saat observasi, dan percakapan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Bowo atas dukungannya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.